Nah, kalau ini mawar Thaif. Ini minyak mawar ya, Ya. minyak mawar Thaif. Ya. Asli Ustaz ya? Asli alhamdulillah. Iya. Ya, ala kulli hal, mawar yang asli sendiri bertingkat-tingkat harganya. Kalau kita belinya langsung di Thaif, tahu tempatnya itu jauh lebih murah daripada kalau kita beli sudah di toko-toko flagship yang sudah ada namanya yang Bonafit. Masya Allah, kalau kita cium langsung kita bisa pusing. Bukan karena sintetis artifisial, tapi karena baunya terlalu kuat. Karena konsentrasinya sangat tinggi. Ekstra tinggi. Itu pula yang menyebabkan kenapa orang banyak menggunakan sintetis. Karena baunya kan lebih ajek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi dalam bincang pekanan kita, bincang wewangi tuntunan Nabi. Ikhtiar kita untuk ittiba, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya dalam bertatoyub, Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ini bunganya asli mawar, Ustaz ya? Asli mawar. Berarti kalau ini ada yang mawar juga ini? Nah, ini bunganya mawar asli, bukan bunga plastik. Masya Allah. Nah, sehingga bisa dicium aromanya, meskipun memang tidak seharum kalau kita ke Thaif. Ketika saya ke Thaif itu sampai itu saya tanya, ini beneran ini harumnya kayak gini? Kenapa? Kok harum banget? Nah, karena mengira jangan-jangan ada disemprot. Kalau disemprot ya rugi gitu. Kasihkan. Nah, kalau ini mawar Thaif. Ini minyak mawar ya, minyak mawar Thaif. Ya. Asli Ustaz ya? Asli alhamdulillah. Dan mawar Thaif itu beda tempatnya. Kan ada 3 tempat ya yang paling pokok. Maksudnya paling pokok karena nanti ada tempat-tempat yang berdekatan dengan itu dianggap sama. Ya, ini Jabal Hada, bukit atau gunung Hada, Jabal Syafa, Gunung Syafa, dan Wadi Nakhib. Yang paling mahal itu dari Wadi Nakhib. Malah yang di lembahnya ya? Lembahnya. Masya Allah. Dan di lembah itu ada kisah perkenanan Rasulullah. Tapi kita tidak bahas itu ya. Nah, ini asli, kalau asli itu ngomong-ngomong harganya berapa nih jadi? Nah, alhamdulillah dapat. Cuma ternyata ketika saya coba menggunakan roll itu ya, kalau terbalik itu bisa berkurang. Saya merasa heran, kenapa kok harum sekali tas saya? Beberapa kok jadi agak basah, rupanya merembes. Karena ini tidak seperti ini pakai stick ya. Ini pakai roll ya. Padahal biasanya pakai stick ya. Kalau istri saya komentar nggak usah pakai gitu, jadi kesannya murahan. Ya, ala kulli hal, mawar yang asli sendiri bertingkat-tingkat harganya. Kalau kita belinya langsung di Thaif, tahu tempatnya itu jauh lebih murah daripada kalau kita beli sudah di toko-toko flagship yang sudah ada namanya yang Bonafit. Kalau ada namanya Bonafit itu kan sampai 11.500 rial per tula, 12 mili, 52 juta. Tapi kalau yang level-level bawah itu ada yang harganya 400 real per tula, ya, 2 jutaan ya. Nah, karena itu akhirnya orang sering memilih membeli yang sifatnya sintetis. Sintetis artifisial. Ada 2 macam, ada yang sintetis artifisial, ada yang campuran antara sintetis dengan yang alami dengan sintetis. Kalau campuran itu biasanya menggunakan menarik ini ya. Mawar itu kan fiksatif. Fiksatif itu artinya kalau ingin kita ngeracik minyak wangi agar baunya fix, sudah seperti itu, awet, itu menggunakan mawar atau menggunakan gaharu atau menggunakan tonka atau menggunakan beberapa lagi lainnya. Nah, akan tetapi ada yang pengennya biar lebih lama lagi lalu ditambahkanlah fiksatif yang sifatnya sintetis artifisial. Jadi kalau pakai mawar tadi atau gaharu tadi itu sebenarnya fiksatif alami ya? Dan memperkaya aroma biasanya, atau pokoknya membuat aromanya bertahan lama tadi ya? Lebih menguatkan. Kalau memperkaya nanti kan tergantung komposisinya ya. Nah, akan tetapi kemudian ada orang, ini sendiri kan sudah fiksatif, dibikin agar lebih tahan lama lagi tanpa menaikkan kualitas.
Apa sih yang membedakan tadi ada yang 52 juta per tulah, ada yang nggak nyampe 1 juta per tulah gitu ya. Ada yang 2 juta atau 3 juta per tulah. Apa sih yang membedakan? Selain baunya yang misalnya 52 juta itu. Saya nggak pernah beli, tapi saya pernah nyoba karena memang diizinkan. Silakan. Masya Allah. Kalau kita cium langsung kita bisa pusing. Bukan karena sintetis artifisial, tapi karena baunya terlalu kuat. Karena konsentrasinya sangat tinggi. Ekstra tinggi. Sama halnya saya pernah punya minyak wangi ini hadiah dari Lombok waktu itu dari bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Iya, ini kan ekstra kuat. Nah, sehingga nggak usah dideketin, cuma gini terus dioles. Itu Masya Allah, ya. baunya sangat awet. Nah, rupanya orang kan masih pingin lebih awet lagi. Iya. Ditambah karena betalat. Nah, ini mulai dapat bahayanya ini ya. Nah, Eftalat sendiri kan kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahwa salah satu masalahnya ialah dapat menimbulkan gangguan pada endokrin. Nanti juga ada gangguan kalau misalnya eftalatnya tinggi, itu bisa memicu terjadinya estrogen dominance. Dan estrogen dominance kan bisa berkaitan dengan penyimpangan seksual ya, penyimpangan seksual. Nah, mawar yang alami, yang asli, Masya Allah. Saya pernah umroh bawa jamaah gitu, dan ada yang sangat sensitif kulitnya. Beliau berlangganan, artinya berlangganan itu memang sering punya masalah kulit sehingga sudah ada dokter kulit langganan ya. Nah, sangat sensitif, sangat irritable dengan yang nggak alami. Tapi ketika saya kasih air mawar, diminum. Air mawar ya, belum minyaknya. Kemudian pakai mawar, aman. Pada akhirnya ini sering dipakai untuk keseharian. Dan itu menjadi bagian dari treatment terhadap dirinya. Manfaatnya banyak sekali, kulit jadi lebih misalnya lebih mudah karena permajaan kulit, kemudian bilang glowing gitu ya. Saya sendiri banyak pakai dalam bentuk air mawar ketika masa pandemi. Kan misalnya dari pagi sampai sore webinar itu kan cepat lelah. Saya semprot itu. Saya semprot sehingga menjadi lebih. Semprotannya air mawar ya? Air mawar. Bukan minyaknya kan? Kadang-kadang kalau ketika nggak ada itu kan saya tetesi minyak. Tapi kan alami. Begini kan. Menarik. Nah, cuma kan airnya yang nggak ketemu air murni. Kalau ketemu air murni akan lebih baik lagi. Lebih peresapannya lebih total itu. Ala kulli hal tetap menggunakan yang alami. Hanya saja kalau ini dicampurkan ke air akan mudah rusak. Mudah rusak bukan karena karena airnya tadi nggak murni. Iya. Kalau air murni itu betul-betul H2O itu, betul-betul H2O itu Masya Allah cepat sekali terserap sehingga ketika campurkan nanti akan ada proses untuk istilahnya itu lebih mudah untuk menyatu begitu, menyatu. Iya. Itu. Dan itu manfaat ketika alami Ustaz ya. Alami. Kalau sintetis artifisial walaupun baunya mirip plek dengan mawar tapi sintetis artifisial. Nah, mengenai bau sebelum bicara mengenai bahayanya, itu pula yang menyebabkan kenapa orang banyak menggunakan sintetis. Karena baunya kan lebih ajek. Iya. Kalau kita misalnya ada pernah Ustadz di rumah sajadah juga tanya kepada saya, loh saya beli tapi warnanya nggak sama. Warnanya nggak sama? Lah, ya kalau alami memang sering terjadi gitu. Sehingga pilihannya misalnya ketika ini sifatnya kholtoh, campuran dari berbagai macam minyak wangi. Yang dipertahankan itu warnanya apa baunya. Karena kan nggak selalu sama. Iya. Sama halnya ketika kita punya pohon apel atau punya jeruk, itu kan nggak selalu sama, nggak sama persis. Iya, artinya bahkan di panenan yang sama, di kebun yang sama, dari pohon yang sama saja rasanya bisa berbeda. Nah, begitu pula dengan mawar ataupun minyak wangi lainnya, sehingga kadang-kadang ada variasi-variasi itu. Akhirnya ketika orang itu pingin yang ajek, betul-betul baunya begini, akhirnya tidak sedikit yang menempuh shortcut. Itu terutama dari pabrikannya. Kasih yang sintetis artifisial. Nah, apa akibatnya? Kebalikannya. Kalau yang alami itu
bermanfaat untuk menyehatkan kulit, meremajakan kulit, termasuk rambut. Sehingga kalau kita membayangkan bagaimana Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bertatoyib itu kan dituangkan ke tangan, kemudian dilumurkan ke kepala, membasahi dinding kepala hingga rambutnya tampak berkilauan, sela-selanya berkilauan. Masya Allah. Itu kalau yang menggunakan yang sifatnya alami, tabi'i, alami. Ya. Tabi'i asli tayyib. Tapi kalau ini yang sifatnya sintetis artifisial untuk mawar ya, kerap kali membawa implikasi pada dermatitis, ruam, gatal, atau iritasi kulit ya. Beberapa orang itu bahkan bisa mengalami reaksi alergi, misalnya begitu bau bersin-bersin. Membaui yang sintetis tadi ya? Mawar sintetis. Kita fokus ke mawar, karena sebenarnya mawar sintetis. Ya, sintetis macam-macam. Kemudian saya pernah menjumpai, saya heran kok bisa hidung tersumbat dan mata berair. Nah, sehingga dalam beberapa kasus saya menyampaikan, bersyukurlah kalau begitu. Kenapa? Berarti badannya jujur. Yang lebih berbahaya itu ialah kita itu nggak ngapa-ngapain, nggak kerasa. Tetapi akumulasi. Sehingga membawa akibat-akibat berikutnya. Jadi tadi itu kan yang pertama berkenaan dengan kulit ya, alergi, iritasi kulit, gatal, kemudian ada dermatitis kontak, ada ruam-ruam, kemudian tadi sampai penyumbatan hidung, bersin-bersin, itu berarti ada gangguan yang berkenaan dengan pernafasan. Dan itu pun kalau diurai masih banyak lagi gitu. Kemudian tadi saya sempat singgung juga mengenai eftalat ya. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu bahwa dampaknya itu berkenaan dengan gangguan endokrin. Ini mawar sintesnya juga ada eftalatnya tadi ya? Kalau eftalat ini bisa ditambahkan pada, nyebutnya apa kalau gitu? Karena mawarnya misalnya alami. Mawarnya alami. Ditambahkan eftalat yang banyak. Sehingga nggak ketahuan. Ya, orang yang pakar tahu ya, bisa mengenali. Karena itulah penting kita tahu di mana belinya. Nah, tapi kalau yang sintetis artifisial murni, ya fragrance-nya sendiri sudah kimia buatan. Iya, sintetis artifisial. Penguatnya juga sintetis artifisial. Nah, yang saya maksud tadi itu masih yang sebentar nyebutnya gimana? Alami tapi sudah mengalami perubahan. Bukan perubahan tapi perusakan itu sebenarnya, karena kalau perubahan kelihatannya bisa baik bisa buruk ya. Kalau ini kan automatically menjadi lebih buruk ya. Iya. Artinya bahwa ketika dikatakan bahwa ini asli loh murni, cuma ada tambahannya. Nah, makanya kita perlu cek ini tambahannya apa itu. Nah, karena kalau kita berbicara mengenai sintetis, saya pernah beli yang melati. Masya Allah. Memang dalam rangka memahami. Ini melati yang sintetis artifisial dan harganya dramatis. Murah meriah. Meriah banget. Karena 100 mili itu murahan ya. Iya. 50.000 itu sudah 100 mili 50.000 sudah termasuk ongkir. Allah. Nah, dampaknya adalah salah satu anak saya yang paling ekstrim ya, dia menjadi sangat tidak suka dengan bau melati. Padahal itu bukan alami sebenarnya. Bukan. Saya waktu itu beli memang untuk mempelajari. Sama kan ketika tempo hari kita juga sempat bahas ini loh, Japaron. Itu kan za'faron palsu yang dipakai dukun-dukun itu. Karena saya meyakini hal untuk keburukan itu mesti hal yang buruk. Maka saya kan waktu sengaja beli. Iya. Saya sempat ikut mencium baunya ya, kalau kita biasa akrab dengan za'faron yang asli kan, menciumnya menjadi baunya itu sudah beda itu. Iya, artinya saya itu memang beli. Cuma kemudian saya memilih kalau di rak itu saya sembunyikan, bukan apa-apa, bukan untuk jaim, tetapi khawatir orang nggak tanya lalu, oh berarti recommended ini.
Dan ketika dia nyoba terus tadi ya bisa ngalami trauma dari yang disalahkan Ja'farun yang asli. Yang disalahkan, ini Pak Fauzi biasanya bicara tentang malah orangnya juga. Iya. Berarti harus itu masih baik, padahal kan enggak gitu. Iya, itu kan untuk pembelajaran. Iya, kalau meluas sedikit sama halnya dengan beberapa buku psikologi, ada yang saya dari awal ini mesti jelek, tapi saya beli bukunya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa itu bukan cuma asumsi, memang benar gitu. Dan artinya kalau kemudian ternyata saya salah ya bisa dikoreksi. Nah, bagian dari penelitian ya. Iya, begitu pula dengan tadi. Itu 50.000 sudah termasuk ongkir harganya. Yang melatih palsu tadi, melatih sintetis artifisial. Nah, saya mau beli juga waktu itu, tapi saya mikir-mikir lagi ya. Karena yang melatih yang dramatis tadi, itu sudah bikin pusing. Karena ada mawar yang harganya juga segitu. Mawar sintetis berarti? Artifisial. Artifisial. Jauh sekali. Antara yang 12 mili harganya 3 juta, dengan yang 100 mili harganya 30.000. Kemudian dampak lainnya itu ya ada aspek-aspek toksik karena di antara bahan-bahan yang digunakan dalam mewangi sintetis artifisial itu ada yang sifatnya petrochemical, residunya. Kemudian ada lagi dampak-dampak lain yang sifatnya toksik pada organ dalam. Organ dalam ya? Iya, ginjal, sistem saraf, fungsi hati. Ya. Saya nggak berani berbicara terlalu jauh karena ini kan ada apa yang saya pelajari, saya baca. Sementara kan tetap otoritas saya bukan soal itu. Ya. Artinya ini kita perlu khawatiri. Ada orang yang pola hidupnya sehat, masya Allah, tapi pola berwanginya senang berwangi itu yang tidak sehat. Nah, belum lagi nanti dampak-dampak lingkungan. Termasuk pada misalnya lingkungan akuatik. Lingkungan akuatik itu ya yang pakai aqua, maksudnya pakai air ya. Pakai air ya. Misalnya akuarium, kolam, semuanya itu kan ada organisme yang kita tidak bisa melihat, tapi terdampak. Kalau ini terdampak, dampaknya pada yang lainnya lagi gitu. Nah, itu di antara hal-hal yang mendebarkan dari mawar sintetis artifisial. Ya, sehingga harum nggak? Ya, bagi hidung yang nggak peka harum ya. Iya. Itu. Padahal itu keharuman yang merusak sebenarnya. Nah, mengkhawatirkan ya. Masya Allah. Demikian Bapak-bapak, terutama ibu-ibu dan mbak-mbak ya. Maka pakailah yang alami, asli thayyib. Insya Allah sehat lahir batin dan niatkan untuk ini saja. Tatoib itu niatkan untuk beribadah kepada Allah, ittiba ila Rasulillah SAW. Bahkan saya pernah dengar bahwa di beberapa negara seperti Turki, mawar itu menjadi simbol Rasulullah SAW. Betul ya. Dan penanaman budidaya mawar di Taif kan pada mulanya pada masa Turki Utsmani. Masya Allah. Demikian semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.